Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu, bapak, guru, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema bahaya rokok bagi anak SMP di era digital. Hadirin yang saya hormat, anak SMP termasuk dalam kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Termasuk godaan untuk merokok. Data Global Youth Tobacco Survey atau disingkat GYTS tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13 sampai 15 tahun di Indonesia meningkat dari 18,3% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Bahkan survei kesehatan Indonesia atau disingkat SKI, Kementerian Kesehatan tahun 2003 mencatat bahwa kelompok usia 10 sampai 18 tahun menyumbangkan sekitar 7,4% dari total perokok aktif di Indonesia. Ini bukan sekadar angka, melainkan alarm bahwa rokok sudah memasuki ke lingkungan sekolah dan mengancam masa depan generasi muda. Mengapa rokok begitu bahaya bagi anak SMP? Karena tubuh remaja masih dalam masa pertumbuhan cepat. Paparan racun rokok memiliki dampak yang lebih merusak. Paru-paru yang belum berkembang sempurna bisa mengalami kerusakan permanen, memicu batuk kronis, sesak napas, meningkatkan risiko asma, serta infeksi paru-paru. Nikotin dan karbon monoksida juga mengganggu aliran oksigen dan nutrisi, sehingga perkembangan tubuh anak dan juga perkembangan otot bisa terhambat. Sistem imun menjadi lemah, membuat anak lebih sering sakit dan susah pulih. Bahkan, paparan zat karsinogen sejak dini meningkat risiko kanker bibir, paru, dan mulut di usia muda. Jantung pun ikut terbebani memicu penyakit jantung di masa depan. Tidak hanya fisik, rokok juga mengganggu perkembangan kognitif dan mental. Nikotin memengaruhi bagian otak yang bertanggung jawab atas konsentrasi, memori, pengambilan keputusan. Akibatnya anak sulit fokus di kelas dan prestasi akademi menurun. Lebih parah lagi, otak remaja lebih cepat kecanduan nikotin sehingga anak SMP yang mencoba merokok akan lebih sulit berhenti. Rokok juga sering menjadi pintu gerbang menuju alkohol dan narkoba juga. Remaja yang merokok berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan harga diri merendah. Mereka cenderung bergaul dengan kelompok yang sebaya juga yang juga merokok, yang bisa mengarah pada perilaku memberontak dan manipulatif di rumah maupun di sekolah. Hadirin yang saya hormati, bagi anak SMP, rokok bukan sekedar asap, melainkan bom waktu biologis yang merusak fondasi kesehatan dan mengganggu akademik. Oleh karena itu, penjagaan dan edukasi yang kuat dari orang tua dan lingkungan sangat penting kita semua memiliki. Tanggung jawab melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, pengingat bagi kita semua yang terus membimbing generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya kepada hadirin dan teman-teman yang saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.